Okay, uh, I think it will begin to our discussion. So, good morning, everyone. First and foremost, I would like to extend a very warm welcome to all of you who have taken the time to join us this morning. Our discussion today, Indonesian Digital Humanities Discussion Series 4. So it's truly wonderful to see so many familiar. I think Pak Ade Jaya and of course some new ones as well. Ada Pak Ilham, terus kemudian ada Bu Uswah Hasanah. Thank you for being here and for being a part of our weekly discussion series. So today we are gathered for the fourth installment of the Indonesian Digital Humanities Discussion Series, which is proudly held in collaboration between Digital Muslim Review. It is our journal, and the speaker today has been published her article in Digital Muslim Review in collaboration and the Indonesian Institute for Digital Humanities. So I think that it's incredible excited about today's session because we are diving into a topic that is both timely and thought provoking. The speaker will talk about millennial jihad in the digital age. So to guide us through this important conversation, we are very fortunate to have a truly exceptional speaker with us. So please allow me to introduce our speaker for today, Pak Ida Bagus Suryanata. I call him Mas Nata, okay, because Yes, he lived long in Surabaya, other than he born in Bali. Yeah. He is a distinguished lecturer from the University of Palangkaraya. I have to say it feels a little bit like a mini reunion ya Pak Dijaya ya. Yeah. For me to have hmm, uh, him here today. For those of you who don't know, Mas Nata is not just a brilliant academic. He is also a wonderful friend uh, for me and for Pak Adejaya because he was incredibly kind and helpful to me and Pak Adejaya during our research field work in Central Kalimantan back in 2022 ya. Yeah. 22 and His 23. curiosity and knowledge made a hard difference to our project. And I'm personally so grateful to have him here with us today to share his insight with all of you. And to moderate this discussion today, I would like to extend to Mr. Adijaya to the floor is yours. Okay. Terima kasih kawan saya AB sudah mengorganisir diskusi ini dan tentu saja ini adalah satu kesempatan yang menarik, diskusi yang kita upayakan setiap minggu berjalan meskipun pesertanya tidak banyak antara 5 sampai 20 orang berganti-ganti, tetapi kami memandang bahwa pengembangan ilmu sosiologi digital atau lebih umum lagi adalah humaniora digital sangat penting, utamanya di Indonesia karena terus terang saja kalau kita membandingkan tradisi dengan tradisi di Barat kita sudah jauh tertinggal. Di Barat kalau kita membaca sejumlah buku pengantar tentang digital humaniora, kita akan melihat bahwa perkembangan humaniora dan ilmu komputer itu berjalan beriringan sampai akhirnya pengetahuan ini berkembang sangat mapan. Sementara di Indonesia itu relatif baru, barangkali 5 tahun terakhir baru memulai dan kemudian mulai banyak publikasi tentang humaniora digital dan juga sosiologi digital. Dan karena itu kita ingin menjadi bagian dari sejarah pengembangan ilmu ini. Oleh karena itu, meskipun pesertanya tidak banyak dalam hal diskusi, karena ini juga baru sesi keempat, kita berkeyakinan bahwa di masa yang akan datang, rekaman aktivitas kita, publikasi artikel di jurnal Digital Muslim Review dan juga diskusinya di sesi ini itu akan menjadi rujukan penting di masa yang akan datang tentang tanda petik ya sejarah, ambil contoh sejarah humaniora digital atau sejarah sosiologi digital di Indonesia. Dan satu di antara bukan peserta, pembicara penting adalah kawan kami yaitu Mas Nata yang ingin saya garis bawahi tadi yang oleh AB
sampaikan bahwa Mas Nata ini adalah orang baik, orang Bali yang ketemu di Palangkaraya, menemani kami di pulau yang sebelumnya belum pernah kami kunjungi, dan Mas Nata menemani kami ke tempat yang sangat jauh dan sangat berkesan sekali. Jadi meskipun pertemanan kami mungkin cuma 1 minggu katakanlah di Palangkaraya, tetapi kesan itu terus berlangsung sampai hari ini di tahun 2026, sudah berlangsung 4 tahun yang lalu. Jadi boleh dikata meskipun ketemu sebentar lalu selama bertahun-tahun tidak ketemu serasa bertemu dengan kawan lama. Yang berikutnya lagi, terima kasih sudah bersedia berbagi di sini tentang penelitian yang dilakukan oleh Mas Nata berkenaan dengan radikalisasi di dunia digital. Dan satu klaim yang dibangun itu sangat menarik bahwa apa namanya para milenial itu menjadi radikal bukan karena direkrut oleh kalangan radikal atau kalangan teroris, tapi dia meradikalisasi sendiri karena dia bergabung dengan grup WhatsApp atau nonton video-video di YouTube dan sebagainya. Ini sesuatu yang cukup mengejutkan karena selama ini ada tuduhan bahwa radikalisasi itu berjalan karena terhubung dengan dunia Timur Tengah dan sebagainya. Tapi di sini ternyata Mas Nata menunjukkan bahwa radikalisasi justru berjalan sendiri. Nah, oleh karena itu kita ingin menggali lebih dalam sebetulnya apa yang terjadi dan apa sikap kita, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Mas Nata untuk berbagi seperti apa yang sebetulnya terjadi di dunia digital. Kepada Mas Nata, kami persilahkan untuk berbagi dengan kami waktu sepenuhnya. Saya serahkan kepada Mas Nata, tetapi tentu diskusi ini sepenuhnya akan berlangsung selama 1 jam. Jadi barangkali Mas Nata bisa bicara 30-40 menit, lalu 20 menit berikutnya adalah buat diskusi. Kepada Mas Nata, dengan hormat kami persilahkan. Baik, hatur nuhun, Kang Ade. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Kang? Bagus, mantap. Jelas, ya. Ya, Baik, selamat pagi. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih bersama Kang Ade, bersama Kang Abe ya. Thank you for the opportunity all since 2022, Kang Abe kayaknya. Kita itu ketemu di Kalimantan Tengah. Jadi kehormatan juga buat saya bisa berjumpa, bahkan belajar sampai detik ini ya, Kang Ade ya. Saya banyak juga sharing, banyak diberikan pencerahan lah, banyak diberikan hal-hal terobosan baru lah sama Kang Ade, Kang Abe. Oke, mungkin dari saya langsung untuk izin share screen aja, Kang. Saya silakan. sebentar, saya sambil siapkan bahannya. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Ade bahwa ini saya coba untuk membedah dari perspektif sosiologi digital, kan. Jadi kalau dalam spektrum sosiologi digital ini kita bisa melihat beberapa isu. Nah, salah satunya ini adalah isu yang memang cukup viral di 2023 2024, Kang, kalau saya tidak salah. Bagaimana waktu itu akhirnya saya punya sebuah kegelisahan dan mungkin itu akhirnya menjadi rasa penasaran saya akan milenial jihad di era digital. Tapi sekali lagi mohon izin Bapak Ibu sekalian, bahwasannya di sini saya juga tetap belajar. Pasti ya ada hal yang perlu nanti kita diskusikan dan landscape yang saya gunakan ini adalah landscape bagaimana eh, sosiologi memandang hal tersebut secara spektrum digital dengan pendekatan teori dan metode dari Panjik tentang critical discourse analysis. Jadi artinya eh, hal-hal yang akan saya coba diskusikan pada pagi hari ini itu semoga nanti bisa relevan gitu ya, relevan dengan teori dan mungkin metode yang Bapak Ibu juga sudah pernah baca sebelumnya. Saya izin untuk share screen dulu.
Mohon izin, Kang Ade, Kang Abe, apakah sudah terlihat untuk slide presentasinya? Oke, clear. Clear, baik. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Jadi pagi ini kita akan berdiskusi, kita akan banyak eh, menyatukan ini ya, mungkin bisa menyatukan pendapat yang selama ini masih ada pendapat-pendapat yang belum ini atau mungkin perspektif atau paradigma terkait milenial jihad in the digital age. Ini adalah tulisan di tahun 2023 ya Kang. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat seri pertama dari Digital Muslim Review. Jadi eh, saya coba untuk membangun sebuah landscape bagaimana sosiologi digital memandang sebuah analisis wacana kritis yang terjadi terkait self radicalization dan self recruitment terutama di generasi milenial. Generasi milenial yang tadi seperti Kang Ade sudah sedikit kasih pemantik bahwa di era sekarang eh, tidak hanya ada triggering atau ada intervensi dari pihak luar gitu ya terkait konteks-konteks jihad gitu kan. Tapi saya pribadi juga saya bukan mohon izin bahwa itu bukan kebetulan saya non Muslim gitu kan. Tadi juga sudah jelaskan Kang Abe bahwa saya lahir di Surabaya tapi keturunan Bali dan saat ini juga bekerja di Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jadi sekali lagi saya tidak ada tendensius untuk melihat ini dari kacamata-kacamata lain selain sosiologi digital. Nah, untuk self radicalization dan self recruitment ini juga melihat data yang saya kumpulkan itu metodenya karena analisis wacana kritis. Jadi dari beberapa konten, kemudian dari beberapa komen dan ada juga beberapa pemberitaan di berita ternama gitu ya. Bagaimana kaum kaum milenial ini juga karena sangat masifnya era digital saat ini sehingga generasi milenial dan Z ini punya kecenderungan untuk self learning. Jadi karena punya kecenderungan itulah kenapa akhirnya saya mengupas untuk self radicalization dan self recruitment di generasi saat ini terkait jihad. Mungkin saya langsung next. Oke. Nah, ini adalah background of the study atau bisa saya bilang secara dasar itu apa saja yang sudah saya tulis di dalam jurnal tersebut. Yang pertama saya sudah membahas tentang perkembangan teknologi dan internet yang pesat gitu dan juga emergence of digitally connected millennials. Jadi bagaimana munculnya generasi milenial ini juga sangat masif terhubung dengan era digital. Tapi memang saat perkembangan ini itu belum langsung di cover dengan literasi digital. Jadi memang ada juga tulisan saya ini mencoba untuk mengupas sedikit bagaimana ada low digital literacy despite high internet usage. Jadi penggunaan internetnya tinggi tetapi memang seperti yang kita tahu sampai detik ini bahwa literasi terkait digital itu sendiri juga perlu ditingkatkan walaupun itu juga bukan salah satu eh, senjata utama untuk bagaimana membendung perkembangan era digital atau teknologi saat ini. Seperti yang disampaikan Kang Adi tadi, saya setuju bahwa perkembangan internet tidak bisa mundur. Bahkan sekarang kita sudah melihat beberapa eh, hal-hal baru atau saya bisa bilang ini beberapa fenomena-fenomena terbaru terkait echo chambers misalnya, kemudian juga bagaimana kita melihat generated AI ini semakin masif dan ada salah satu proyeksi saya untuk menulis tentang humanity algorithm. Jadi bagaimana memang sosiologi saat ini juga mulai me- memfokuskan kepada perkembangan algoritma yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Kemudian untuk background berikutnya dalam tulisan ini juga saya me- membahas tentang meningkatnya paparan terhadap narasi-narasi radikal, increasing exposure to radical narrative. Jadi bagaimana paparan terhadap narasi-narasi radikal itu juga menjadi pokok dari background tulisan saya ini.
Kemudian ada tentang misinterpretation of religious concept, especially jihad. Tadi saya sudah disclaimer sedikit bahwa saya di sini tidak mengupas dari sudut pandang lain selain sosiologi digital, selain sosiologis. Eh, Setelah saya coba observasi bahwasannya jihad itu sebenarnya hal yang sangat baik gitu. Correct me if I'm wrong. Tetapi jihad secara utuh sebenarnya adalah hal yang sangat baik. Artinya untuk niat yang baik gitu. Nah, tapi ada di beberapa eh, hal itu ini ada sebuah misinterpretation. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu akar atau menjadi salah satu dasar eh, munculnya self radicalization dan self recruitment. Ini adalah research problemnya. Jadi bagaimana radikalisme atau radikalisme ini semakin meluas melalui media digital. Jadi radicalism increasingly spreads through digital media dan religious narratives become tools of ideological influence. Artinya memang narasi keagamaan ini bisa menjadi tools yang sangat berpengaruh terhadap ideologi yang terbentuk baik itu secara individu atau mungkin itu bisa membentuk sebuah community. Kemudian millennials actively seek religious content online. Nah, ini juga yang menjadi salah satu cikal bakal kenapa akhirnya research problem ini menjadi penting karena milenial dan generasi Z itu aktif sekali untuk mencari konten-konten, terutama konten yang berbasisnya tentang religius atau spiritual gitu. Ini sekali lagi saya coba lakukan dengan metode critical discourse analysis, bahwasannya dalam observasi digital saya dan saya melihat beberapa komen dan konten serta reshare, repost itu generasi milenial dan generasi Z ini mempunyai eh, kecenderungan yang cukup tinggi untuk mencari konten-konten yang berbasisnya religiusitas. Emergence of independent radicalization patterns ini juga menjadi eh, akar permasalahan atau pertanyaan dalam tulisan saya ini, bahwa adanya pola-pola radikalisasi yang independen gitu. Nah, ini yang bagaimana munculnya, bagaimana bisa muncul pola-pola radikalisasi yang independen. Nah, itu yang dari hasil analisis. Kebetulan ini saya juga dengan beberapa tim, ada dua penulis lainnya. Cuman memang kebetulan dari saya yang menggagas ide penulisan ini. Dan dari hal itulah akhirnya muncul tentang self-radicalization dan self-recruitment. Research problem terakhir adalah need to understand new forms of digital jihad narrative. Jadi perlu kita pahami bentuk-bentuk baru dari narasi jihad digital. Itu juga yang melatar belakangi kenapa sebenarnya narasi jihad itu bukan narasi yang penggiringan opininya selalu kurang ini ya, kurang relevan dengan hal-hal yang sebenarnya ini juga ada beberapa hal-hal yang penggiringan opini juga bisa ke hal yang eh, baik gitu, hal yang tidak memunculkan sebuah kontradiktif gitu. Kemudian juga dari ini latar belakang ini dan dari research problem itu ada kita bisa melihat understanding jihad in contemporary context, artinya jihad ini sering sekali disalahpahami gitu ya. Makanya kalau mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca tulisan saya, ada dua tafsir utama, two major interpretation of jihad. First is a jihad as warfare, dan second is jihad as a broader struggle for God's pleasure. Artinya jihad sebagai hal yang dianggap peperangan gitu, dan yang kedua adalah jihad sebagai perjuangan yang lebih luas dari bagaimana rasa mengabdi kita mungkin ya. Kalau bahasa saya adalah rasa mengabdi kita kepada Tuhan. Jihad juga mencakup bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Dan juga narasi keagamaan ini dapat mengubah makna jihad. Nah, ini yang nanti kita akan coba uh, diskusi bersama. Bagaimana jihad akhirnya menjadi sebuah self-radicalization dan self-recruitment. Ini adalah teori sekaligus metode yang saya coba hadirkan dalam tulisan ini. Bagaimana Van Dijk
melihat jihad ketika saya coba untuk me- mengkoneksikan bagaimana critical discourse analysis dari Van Dijk ini untuk mengkaji narasi-narasi jihad yang beredar di media digital atau di sosial media. Dan this analysis focus on how social media and internet content construct meanings of jihad among millennials. Jadi bagaimana analisis ini fokus melihat sosial media dan internet ini, konten-konten yang berada ini mengkonstruksi, memberikan sebuah konstruksi tentang makna jihad itu di kalangan milenial dan generasi Z. Saat itu yang saya eh, ingin tonjolkan adalah generasi milenial ya, Kang, karena saya melihat eh, ada sebuah pergeseran tadi, dibahas sedikit oleh Kang Andi, ada pergeseran bahwa dulu bagaimana orang akhirnya mempunyai suatu ketertarikan atau mungkin ada suatu hal yang mereka terpikir untuk berjihad gitu ya. Itu ada intervensi dari beberapa kelompok atau komunitas lain, tetapi saat ini mereka bisa self learning, mereka bisa me- menyerap berita atau bukti atau mungkin itu menjadi sebuah ideologi yang tadi saya bahas. Dan itu yang saya coba hadirkan Van Dijk di sini untuk melihat how social media and internet content construct meanings of jihad among millennials. Berikutnya, critical discourse analysis atau CDA reveals hidden meanings behind religious narratives that may encourage radical interpretation. Artinya, analisis wacana kritis menurut Van Dijk ini yang juga mengupas teks, konten, itu eh, coba untuk mengungkap makna tersembunyi di balik narasi-narasi keagamaan yang berpotensi memunculkan sebuah interpretasi-interpretasi yang tadi radikal dan kontradiktif gitu. Dan pendekatan ini juga eh, menjelaskan bagaimana wacana melahirkan konsep-konsep baru seperti radikalisasi mandiri tadi, self-radicalization dan self-recruitment. Ini masih lanjutan dari saya coba menggunakan paradigma Van Dijk dalam membedah ya, dalam membedah isu tentang self-radicalization and self-recruitment. Jadi pesan-pesan radikal, radical message are often packaged through persuasive religious language. Eh, Seringnya memang pesan-pesan radikal ini dia disajikan dengan menggunakan bahasa-bahasa keagamaan yang persuasif, gitu ya. Which is that's uh, that's okay, that's fine, but it depends to individual. Jadi itu kembali ke individunya. Bagaimana individu mencoba untuk menangkap landscape itu, menangkap, mohon maaf, menangkap narasi-narasi tersebut, gitu. Nah, ini yang menjadi core isunya ketika kita sadar bahwa kalau kita menggunakan sosial media, kita sedang berada dalam dunia maya gitu ya. Kita sedang berada dalam arus teknologi. Itu terkadang tidak ada yang bisa membatasi kita. Makanya di generasi Z saat ini cukup booming dengan doom scrolling. Bagaimana time screen itu sangat tinggi sekali. Dan itu juga Kang Ade yang melatar belakangi saya sejak Oktober 2025. Saya memutuskan digital detox kan. Karena saya merasa arus informasi ini sudah no filter gitu. Akhirnya saya mencoba untuk membuat bukan membuat mencoba untuk mengeksekusi tindakan yang anti mainstream yaitu digital detox. Karena saya rasa mungkin usia saya juga ya 33 something, tetapi saya rasa saya ini sudah semakin tua ketika saya terlalu banyak uh, increase in smartphone atau iPhone or anything lah. Nah, artinya terlalu banyak time screen itu mempengaruhi pola pikir gitu. Jadi saya akhirnya mencoba untuk itu. Walaupun saya kajiannya sosiologi digital, tapi saya coba untuk menerapkan digital detox agar saya tetap bisa clear, tetap bisa jernih memandang bagaimana masifnya arus informasi ini itu jangan sampai untuk merubah sebuah ideologi, pandangan atau bahkan akhirnya memperbarui sebuah perilaku gitu. Nah, ini sekarang yang menjadi persoalan. Pun juga bersambung dengan bagaimana ketika saya menulis tentang self radicalization, self recruitment ini kan saat itu banyak sekali. Saya sekitar menyelamin ada 5 berita, kemudian untuk konten-konten yang berbasis narasi itu ada sekitar 10 konten kreator, kalau saya tidak salah ingat.
dan berbagai jenis konten yang mereka produksi pastinya gitu. Dan itu tidak ada yang bisa memberikan batasan gitu. There is no boundaries to keep the limit. Jadi tidak ada yang bisa memberi batasan untuk menjaga batas itu sendiri gitu. Karena itu tadi harus informasi yang kita tahu sangat pesat sekali. And then millennials actively seek religious content through self-direct learning. Ini tadi yang saya bahas bahwa tidak hanya tentang narasi keagamaan, tidak hanya tentang hal-hal yang berbasis tentang religiusitas, hal-hal lain pun generasi milenial dan Z ini cukup sangat edik dengan learning, self learning. Itu yang menjadikan salah satu saya punya uh, trigger, ya, saya punya ada satu hal yang mendasari saya untuk akhirnya mencoba untuk membahas dan membedah isu tersebut. Discourse create perception of absolute truth and religious obligation. Nah, ini saya sedikit untuk mengingat-ingat waktu saya S2, itu kata profesor saya di Jogja bahwa menurut landscape dan paradigma Nietzsche itu tidak ada suatu kebenaran yang absolut gitu. Masalahnya saat ini dengan tadi em, hal-hal berita-berita di dunia digital ini tidak ada yang tidak ada yang menjadi validator, tidak ada yang menjadi memvalidasi apakah berita ini benar atau salah gitu. Sehingga eh, saya melihat bagaimana self radicalization dan self recruitment ini bisa membuat sebuah kebenaran yang mutlak gitu menurut individu yang sedang mendalami hal tersebut. Nah, ini yang akhirnya juga me- menelisik ke saya itu untuk saya coba untuk telisik lebih jauh itu. Radical groups exploit online platforms for dissemination and recruitment. Jadi kelompok-kelompok radikal ini memang memanfaatkan platform daring untuk bagaimana mencoba untuk menyebarkan informasi gitu. Untuk proses rekrutmennya sebenarnya ini lebih ke self recruitment. Jadi orang-orang yang menonton konten tersebut akhirnya dia mempunyai suatu mungkin apa kalau sebutannya entah hidayah, entah hal yang sangat relate dengan dia sehingga dia akhirnya memutuskan untuk self recruitment. Nah, ini saya akan coba untuk paparkan terkait result and analysis di pembahasan dari tadi background, research problem dan juga ada teori serta metode yang saya gunakan dari Van Dijk mengenai critical discourse analysis. Di sini saya hadirkan pembahasan yang pertama terkait social media and YouTube channels as a new stimulus for millennial jihadists in the digital age. Kenapa saya pakai YouTube channels? Karena saya melihat ada beberapa berita kemudian konten ya yang diproduksi oleh beberapa di sini sebutnya mungkin YouTuber atau influencer gitu terkait penggunaan sosial media dan YouTube channel ini menjadi stimulus yang baru gitu. Saya ingat banget dan saya baru bertemu dengan beliau yaitu dosen senior saya dari UGM, baru bertemu karena kami sedang acara APSI di Bali. Jadi beliau pernah membahas tentang selfie jihadis. Jadi ada suatu fenomena di tahun 2019 sampai 2020 kalau saya tidak salah ingat itu ada selfie jihadis, Bapak Ibu sekalian. Artinya selfie jihadis ini bagaimana orang-orang yang melabeli atau uh, me- membranding dirinya sebagai seseorang yang mungkin muslimah atau cukup religius gitu ya. Itu mencoba untuk melakukan sebuah selfie jihadis. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa sambil mencari kebenaran beritanya. Tapi kalau saya tidak salah ingat itu terjadi di 2018-19 karena waktu itu saya masih menempuh pendidikan. Nah, ini juga yang eh, dari subjudul inilah akhirnya ada pembahasan yang lebih komprehensif terkait religion and media increasingly interconnected. Artinya bagaimana agama dan media ini semakin menjadi sebuah koneksi yang kuat gitu. Terkoneksi antara satu sama lain. Berikutnya social media facilities dissemination of religious content. Bagaimana di sosmed, di sosial media juga memfasilitasi
tentang penyebaran atau tentang pemahaman-pemahaman baru terkait konten religius. Major platform yang cukup dominan itu ada di YouTube, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. WhatsApp ini dalam kategori setelah akhirnya punya sebuah koneksi tadi, sudah ada suatu hal yang sama gitu ya, sudah terkoneksikan antara yang tadi menonton konten dan juga pembuat konten, akhirnya ini bisa berlanjut ke eh, sharing-sharing secara personal gitu. Radical groups utilize digital platform strategically. Artinya bagaimana kelompok-kelompok radikal ini memanfaatkan eh saya nggak tahu. Saya masih belum, makanya nanti kita akan diskusi bersama apakah ini masuk ke bagian kelompok radikal atau tidak itu. Tetapi kalau dalam riset kami kemarin, bagaimana saya melihat dengan menggunakan critical discourse analysis, ini bisa kita petakan, bisa kita lakukan sebuah pemetaan bahwa ini ada beberapa influencer atau beberapa kelompok yang memproduksi sebuah konten ini dan ini terindikasi gitu ya dengan kelompok-kelompok yang mempunyai sebuah ideologi-ideologi yang cukup radikal begitu. Dan itu secara strategis melalui digital platform. Jadi saya coba bahas sedikit key points yang barusan tadi adalah bagaimana the symbiotic relationship between religion and the media, kemudian the dominance of social media platform, dan ada perubahan yang terjadi terkait internet. The internet is changing radical recruitment patterns. Jadi merubah sebuah patterns. Eh, Kelompok atau individu yang merasa memang ingin mempopulerkan atau ingin membranding atau ingin menyebarkan tadi itu tidak perlu sekarang menggunakan sebuah pendekatan-pendekatan yang terlalu personal, tetapi dengan produksi konten itu dan ketika si individu itu melihat konten itu dan mereka mempunyai interconnected, mempunyai sebuah kesinambungan, disitulah mereka akhirnya eh, muncul sebuah pola yang baru yang tadi saya sebut tentang self recruitment. Berikutnya di pembahasan jurnal kami ini juga membahas tentang brainwashing model creates jihad narratives without the role of radical groups. Jadi bagaimana ada sebuah manipulasi psikologis gitu, psychological manipulation through digital content, melalui konten digital. Apakah ini bisa dibilang manipulasi atau ini mungkin kita terjebak dalam ruang simulasi kalau kata Zhang Baudrillard, atau yang sedang disimulasikan? Ini yang perlu juga saya lakukan kajian kembali gitu. Tetapi saat itu bagaimana memang saya melihat banyaknya manipulasi-manipulasi psikologis melalui konten digital. Dan itu akhirnya berimpact kepada exploitation of fear, anxiety, injustice, and then social dissatisfaction. Artinya ini mengeksploitasi gitu, melakukan sebuah eksploitasi terhadap sebuah ketakutan, kemudian kecemasan, ketidakpuasan sosial, ya social dissatisfaction, injustice, ketidakadilan. Jadi orang-orang yang akhirnya uh, menjadi sebuah ruang baru gitu. Ya, jadi dari self recruitment ini dan self radicalization ini membentuk sebuah ruang baru untuk orang-orang yang merasa mereka selalu diasingkan gitu ya, dialienasi. Kemudian mereka selalu eh, tidak difasilitasi sebuah ketakutan, kecemasan, ketidakadilan, ketidakpuasan sosial atau penolakan sosial itu yang akhirnya menjadi ruang baru bagi mereka. Dan radical narratives over promise solution. Jadi narasi-narasi radikal ini eh, selalu memberikan sebuah janji yang cukup ini ya, cukup mengikat gitu, solusi yang menjanjikan gitu. And then social media amplifies emotional influence. Jadi media sosial memperkuat pengaruh emosional. Jadi key points-nya brainwashing as psychological manipulation. Jadi tadi bagaimana mengubah ya. Brainwashing aims to change an individual belief and behavior, mengubah sebuah kepercayaan dan perilaku. And then exploitation of social and economic crisis. And also the impact is a brainwashing techniques. Jadi bagaimana
celebrating jihad and sacrifice, sebuah pengorbanan dari jihad dan sebuah pengorbanan itu memanipulasi perasaan gitu. Dan itu berangkat dari sebuah ketidakadilan. Pembahasan berikutnya, critical discourse analysis of radicalization among the millennial generation and the digital age. Di sini saya coba mengkerucutkan bahwa ada sebuah independent adoption of radical belief, ada sebuah adopsi keyakinan radikal yang terbentuk secara mandiri, begitu. Dari kacamata Vanjik melihat CDA, menggunakan CDA, bagaimana waktu itu Vanjik mempopulerkan CDA ini, dia menganalisis dari teks, konten, karena produksi teks dan konten itu kan berdasarkan dari perasaan, berdasarkan dari sebuah pemikiran, berdasarkan dari sebuah keresahan gitu. Dan ini yang akhirnya nyampe ke orang-orang yang juga relate, orang-orang yang juga satu mungkin kita bisa bilang satu energi atau satu vibrasi gitu ya, satu frekuensi, bahwa akhirnya membentuk sebuah independent adoption of radical belief. And second is occurs without direct organizational recruitment. Jadi terjadi tanpa perekrutan langsung, ya. Tadi saya sudah bahas. Terjadi tanpa perekrutan langsung. Dan juga ini driven by digital religious narrative. Jadi didorong oleh narasi keagamaan di dunia maya, di dunia digital. Ini yang juga membentuk sebuah supported by continuous online exposure. Ini didukung oleh paparan-paparan atau produksi-produksi konten di sosial media yang kalau ini saya coba teliti atau dalami di tahun 2023, berarti sekarang sudah jalan 3 tahun, artinya ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Akan ada produksi-produksi konten yang lebih banyak, kecenderungannya akan ke sana. Dan ini juga menjadi analisis saya ketika setelah mendalami, setelah mengkaji beberapa konten, kemudian saya coba hadirkan, saya coba dibantu dengan analisis Vanjik. Itu analisis saya ternyata mengerucut pada creates ideological dogma. Jadi menciptakan dogma ideologis. Kalau dalam sosiologi, kita bisa meminjam teori dari Bourdieu tentang doktrin, dogma, dan doksalitas. Ya. Nah, ini dogmatis-dogmatis itulah yang menjadi sebuah muara gitu, bahwa ini bisa menciptakan sebuah dogma ideologis gitu. Dan key points-nya, bagaimana analisis wacana kritis atau analisis wacana ini mengungkap makna tersembunyi, discourse analysis, reveals hidden meanings, religious narrative have various meanings, language serve as a tool for legitimizing radical action, religiusitas, ya, narasi-narasi religius ini mempunyai banyak makna, berbagai makna. Kemudian juga bahasa, yang tadi teks, konten, bahasa, ya. Ini bahasa juga berfungsi sebagai alat gitu untuk melegitimasi tindakan-tindakan radikal gitu. Ketika si individu atau kelompok, ya, itu sudah terdogmatis tadi dan akhirnya mengambil sebuah action, merubah perilakunya untuk menjadi self radicalization karena dia sudah merekrut dirinya sendiri. And then dogma hinders critical thinking. People accept information without questioning its accuracy, and then truth is seen in black and white terms. Jadi yang waktu itu kami coba bedah dan kami temukan gitu ya secara aktual, bahwa orang-orang ini menerima informasi tanpa mempertanyakan kebenarannya. Itu tadi. Bahkan ada beberapa konten gitu yang memang itu sudah membentuk sebuah kebenaran. Sedangkan kalau menurut tadi Nietzsche bilang tidak ada kebenaran absolut, dan Foucault juga mempertentangkan tentang regime of truth and regime of significance. Nah, itu yang agak sulit rupanya ketika sudah konteksnya ke dalam sebuah religiusitas. Millennials are a vulnerable group. Jadi dalam temuan kami saat itu dan analisis kami, bahwa millennials are a vulnerable groups, suatu kelompok yang cukup rapuh gitu. Millennials are more active users
of digital media, but social media serve as a incubator for extremist ideologies. Jadi milenial dan generasi Z ini kita sudah tahu bahwa ini populasi terbanyak yang pengguna aktif di media digital. Tetapi di satu sisi juga media sosial ini berfungsi sebagai inkubator bagi ideologi ekstrim gitu tanpa disadari gitu ya. Pembahasan berikutnya terkait critical discourse analysis of self recruitment. Kalau tadi kita sudah ngomong self radicalization-nya, sekarang ini self recruitment-nya among the millennials generation and digital age. Dan ada sub pembahasannya itu tentang extension of self radicalization atau point of view-nya itu bagaimana uh, extension of self radicalization. Jadi ini perluasan radikalisasi secara mandiri itu. Dan individu-individu ini secara sukarela bergabung dengan gerakan yang ekstremis. Ini individuals recruit themselves into extremist causes. Di sukarela, ya ini kata kunci di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana sukarela untuk merekrut dirinya karena sudah tadi mendapatkan sebuah penguatan-penguatan ideologis gitu ya, tentang apa makna dari jihad itu sendiri. No formal recruiter required, tidak diperlukan perekrut resmi. Religious narratives encourage commitment, bagaimana narasi keagamaan ini mendorong komitmen, dan online environments facilitate ideological consolidation. Di lingkungan daring ini memfasilitasi penguatan-penguatan ideologi. Lingkungan-lingkungan yang ada di sosial media, ya, kemudian jejak digital, pemberitaan-pemberitaan, bahkan sekarang algoritma, itu dia memfasilitasi bagaimana penguatan-penguatan ideologi yang membentuk konstruksi berpikir, terutama generasi milenial dan generasi Z dalam konteks self recruitment. Dan key points-nya, religious narratives as a driver of recruitment. The second is self-recruitment is an advanced stage of self-regulation. And third, the digital world as a personal recruitment space. Jadi bagaimana dunia digital ini menjadi ruang rekrutmen pribadi, gitu, yang saya analisis bahwa kelompok atau individu yang mendalami paparan-paparan konten tadi yang berbasisnya cukup radikal ini, mereka akhirnya mempunyai the new space gitu. Itu tadi mereka sudah disimulasikan, akhirnya mereka terjebak dalam ruang simulakra kalau kata Baudrillard gitu. Dan ini adalah beberapa slide terakhir. Ini pembahasan terakhir terkait digital literacy and radicalization, digital literacy and radicalism, mohon maaf. Jadi literasi digital ini tidak hanya sebatas keterampilan teknis gitu. Tetapi literasi digital ini juga includes atau termasuk dari ethics, critical evaluation, and digital culture. Bagaimana mencakup etika, evaluasi kritis, dan juga budaya digital. Moderate literacy levels remain a challenge. Jadi bagaimana tingkat literasi ini yang sedang menjadi tantangan, bahkan mungkin sampai di hari ini menjadi tantangan bersama. Low literacy increases vulnerability to radical content, and strong literacy function as a protective mechanism. Ini juga masih menjadi PR, terutama bagi sosiolog yang pembahasan kami dalam acara APSI, Asosiasi Program Studi Sosiologi, bahwa ada literasi-literasi digital ini masih belum bisa menjadi solusi utama gitu. Terutama untuk memprotektif segala behavior change from society, perubahan perilaku di masyarakat. Ini kita perlu ada sebuah pendekatan atau mungkin nanti penggagasan-penggagasan teori gitu ya dari di masa yang akan datang, bagaimana untuk bisa meminimalisir echo chambers, meminimalisir sosio algoritma yang semakin mudah untuk menstimulus atau mendekonstruksi masyarakat ini ke arah yang diinginkan oleh si pembuat algoritma tadi. Kesimpulannya, generasi milenial, teknologi, dan juga agama ini saling terkait
kait erat. Jadi millennials, technology, and religion are deeply interconnected. Digital platform transform jihad naratif. Self-radicalization dan self-recruitment are new digital phenomena. Ini merupakan sebuah fenomena baru yang saat itu juga sudah kami coba untuk teliti. Digital literacy as a critical defense mechanism, and then collective action is necessary to counter extreme. Jadi tindakan kolektif ini diperlukan gitu ya untuk melawan sebuah narasi-narasi yang cukup ekstrim, dan perlu juga kita bijaki bagaimana spektrum dari pendekatan-pendekatan pemahaman tentang ideologi itu juga perlu ada sebuah pembaharuan-pembaharuan gitu supaya kita tidak terjebak dalam sebuah manipulasi-manipulasi yang terjadi saat ini. Oke, kurang lebih begitu Kang Ade. Saya kembalikan ke Kang Ade. Atur nuhun pisan. Terima kasih, Mas Nata. Satu presentasi yang sangat menarik. Kenapa dia menarik? Karena punya klaim yang berbeda dengan klaim-klaim umum tentang proses radikalisasi, yaitu bahwa proses radikalisasi di kalangan milenial itu bukan diajak oleh kalangan radikalis, melainkan mereka melakukan radikalisasi mandiri, kemudian mencuci otak sendiri. Lalu sebentar ya, saya lihat lagi sebentar saya. Sebentar ya. Pertama tadi ada radikalisasi mandiri, dengan kata lain dia tidak diajak, dia terekspos ke dalam gagasan radikal melalui tontonan di media sosial. Kemudian mereka juga melakukan rekrutmen mandiri, lalu juga melakukan pencucian otak secara digital. Nah, ini sesuatu yang sangat berbeda. Tentu saja ada pertanyaan dan saya juga punya pertanyaan, tetapi saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada hadirin yang lain. Dan sebelum itu saya juga ingin berterima kasih kepada peserta, ada sekitar 19 orang tadi silih berganti. Kesempatan pertama ingin saya sampaikan ke Saifur Rahman, ini adalah peserta yang aktif dari sesi pertama dan sampai sesi ini, dan kelihatannya akan jadi apa namanya peserta yang boleh dibilang peserta permanen. Silakan Saifur Rahman, terima kasih juga sudah bergabung di sini. Ya, terima kasih Pak Ade atas waktunya, dan Mas Bagus sangat bagus sekali memaparkan tentang milenial jihad di digital age ya. eh Sebagai orang antropologi, saya mempertanyakan satu antara etik dan emik dalam penelitian ini sendiri. Karena Mas Bagus terlalu menarasikan dalam perspektif dirinya. Jadi dari tadi saya hanya mendengar analisis ini, analisis itu, perbuatan ini, perbuatan itu, tapi saya tidak tidak melihat kontennya gitu tuh. Contoh saya boleh nggak saya minta contoh konten-kontennya atau sebutkan siapa konten kreatornya. Barangkali saya bisa menonton kemudian menjadi self radicalism juga seperti itu, gitu kan? Atau barangkali saya bisa jadi kelompok jihadis secara pribadi diri saya sendiri itu seperti itu, gitu kan? Saya selalu eh apa ya? Walaupun saya anak Gus Durian dan saya juga karena saya penelitian saya tentang eh, masjid yang dikelola oleh kelompok Islam transnasional, jadi saya eh, main dengan orang-orang dari berbagai kelompok itu seperti itu. Jadi saya eh, agak skeptis gitu tuh. Seperti saya membaca buku Ayan Hisri Ali tentang Why Islam Must Reform Now gitu kan. Kenapa Islam harus direformasi sekarang. Narasinya adalah narasi tentang ini radikal, ini radikal, ini radikal. Tapi saya tidak melihat bagaimana kelompok radikal itu di bisa menciptakan kita secara radikal juga gitu tuh. Jadi barangkali ada kontennya, saya minta konten-kontennya, kemudian atau siapa YouTubernya misalnya, saya mau nonton, barangkali saya kata saya juga bisa menciptakan saya jadi kelompok radikalisme juga atau self radikalisme gitu. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Satu catatan kritis dari Saifur Rahman. Saifur Rahman ini mahasiswa S2 di UGM, bidang antropologi. Jadi sebagai seorang calon antropolog, dia ingin melihat sesuatu dari cara pandang orangnya. Nah, dengan kata lain minta contoh. Tetapi kalau
Saiful Rahman meminta ditunjukkan orangnya, ini menjadi persoalan baru karena ini masalah etika akademik juga. Nah, sekarang saya ingin mempersilahkan Mas Nata untuk memberikan tanggapan atau contoh-contoh seperti apa sebetulnya proses radikalisasi mandiri itu. Silakan Mas Nata. Ya, baik, Kang Ade. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi ada ini ya, Saipur Rahman, Bro Saipur Rahman ya. Kayaknya masih anak muda, jadi saya izin panggil Bro aja. Ya, kalau untuk coba saya menanggapi, apakah saya bisa untuk menjawab atau menjelaskan siapa influencer atau konten yang mana ya? Ya, tadi sudah disampaikan Kang Ade ya, bahwa ini menjadi sebuah ruang masalah baru nantinya gitu terkait bagaimana secara etika akademis sih. Tetapi kalau memang boleh nanti bisa dibaca secara lebih spesifik dan komprehensif dari tulisan saya ya Bro Saipur, bahwa konteks radikal di sini eh, itu yang diilhami atau itu yang menjadi suatu eh, apa hasil dari dogmatis dari konten tersebut gitu. Jadi saya tidak bisa juga menspesifikkan satu konten kreator tertentu gitu, atau eh siap konten yang mana gitu. Oh, contoh narasinya saja. Narasinya saja. Sebentar saya coba ingat-ingat ya, karena ya kalau Van Dijk memang membedah dari bahasa gitu. Kalau saya tidak salah ingat itu bagaimana. hmm, Nah, ya ini bisa dibantu oleh Kang Adi. Nah, ini bisa. Ya, mohon izin Kang. Mungkin di bagian pembahasan Kang, kita lihat itu ada satu kutipan ya mungkin ya. Jadi, kalau apakah itu tendensius ke radikal mungkin tidak, tetapi ya kembali ke bagaimana si pembaca itu gitu ya. Bagaimana akhir pembaca itu merasa eh, tercuci otaknya atau mempunyai sebuah motivasi untuk merekrut dirinya begitu. Nah, ini ada beberapa hal seperti ada beberapa channel yang saya lihatnya ada dari berita di Kompas TV, kemudian juga ada dari Metro TV kalau saya tidak salah ingat gitu. Oh iya, kalau memang dikatakan ini bias, tadi saya bilang di awal gitu ya, bahwa ini bisa kita diskusikan gitu. Jadi kan memang kalau dalam produksi sebuah tulisan juga ini tidak bersifat absolut ya, Bro Saipur Rahman ya. Itu kembali ke memang perlu adanya eh, suatu Apakah bagian ini, Mas penelitian Nata, ulang gitu sorry, ya. Ya. Gimana Kang? apakah bagian ini yang dimaksud Eh, sepasang Ini suami ini istri? ini beritanya, Kang. Ini lebih ke Ah, beritanya, lebih ke oke. beritanya. Ya. Cuman mungkin saya tidak. Jadi Van Dijk di sini kan memang ya iya dia menelisik sebuah bahasa gitu ya, bahasa teks konten. Tetapi sepertinya saya tidak tendensius untuk memframing salah satu sebuah statement gitu yang menjadi narasi. Akhirnya tadi seperti Saipur bilang, mungkin dari saya nonton ini, saya bisa langsung merekrutmen diri saya. Nah itu saya tidak sampai ke situ sih sebenarnya. Tetapi ini juga dipadupadankan dengan pemberitaan-pemberitaan saat itu tentang bagaimana platform-platform ini itu menjadi wadah baru bagi orang-orang yang akhirnya terilhami untuk merekrut dirinya sebagai self radicalization tadi gitu. Jadi sekali lagi dalam tulisan ini memang masih bisa didiskusikan pasti, atau mungkin dipertentangkan tadi seperti saya pun mempertentangkan, ini nggak apa-apa, nggak masalah karena kan ini kita membuka sebuah spektrum berpikir gitu ya masing-masing. Tetapi sekali lagi juga saya tidak bisa untuk tendensius menyebutkan siapa dan teks yang mana. Mungkin seperti itu Kang. Oke, sebetulnya kita ingin diskusi lebih banyak lagi, tetapi waktu kita sangat terbatas, hanya dibatasi 1 jam. Eh, untuk Saiful Rahman barangkali nanti bisa ngobrol sendiri, bertanya langsung atau membaca dulu Ya, artikelnya, supaya apa oke, namanya kita oke, oke, memberi oke, oke, ruang oke. untuk yang lain untuk bertanya.
Saya Ya, ya, juga ya. ingin Mungkin saya bertanya. harus membaca, mungkin kayak saya harus membaca artikelnya. Tapi karena kalau misalkan dari penjelasan ini, jujur ya, iya di situ tuh. Ini teman saya, Mas Amri, dia teman saya ini baru lulus kemarin di Inggris. Nah, mungkin bisa menambahkan juga tuh, Mas Amri. Ya udahlah, Mas Amri aja. Oke, saya ingin mengundang Mas Amri. Di sini ada pertanyaan, tetapi alangkah baiknya jika langsung ditanyakan langsung. Oke, Silakan cek Mas Amri. apakah suara saya terdengar, Mas? Ya. Iya, bagus. Iya. Terima kasih Mas atas waktunya. Jadi di sini saya sebenarnya pertama ya mohon maaf dulu kan nggak bisa on cam karena baru sambil kerja ini ya. Oke, terus yang kedua ya yang ingin saya tanyakan adalah dari tadi kan memang dari pemaparannya sudah digambarkan ya bagaimana proses dari self radikalisasi itu sendiri. Tapi sebenarnya yang paling saya penasaran di sini tuh ketika Mas bilang radikal tuh kategorinya seperti apa itu? Apakah bentuk narasinya itu sebentuk intoleransi dalam kehidupan keseharian, misal paham terkait keagamaan tertentu atau fikih tertentu, hukum tertentu, Terus, ataukah masalah kenegaraan disebut dengan radikal, misal tidak disebut radikal atau apa? Karena menurut saya mendefinisikan kategori radikal di sini itu menjadi penting, Mas, karena ya saya jadi kabur kesannya ya, karena kita seakan-akan meradikalkan diri sendiri. Karena yang saya dapat dari sudut pandang sosiologi ini ya, kalau tidak salah ini sosiologi kritis gitu ya, yang tadi yang dicontohkan, seakan-akan agensi itu sesuatu yang independen. Jadi ketika kita menggunakan sosial media, kita tuh terancam oleh agensi-agensi orang lain yang ingin mengendalikan kita gitu, Mas. Jadi kalau menurut pandangan saya yang kemarin juga habis nulis eh, tesis S2 tentang digital literasi dan religious authority, menurut saya di sini self radikalisasi itu bisa disebut kayak simpatisan gitu ya Mas mungkin ya. Jadi terkoneksi secara pemahaman kultural gitu karena tidak melewati rekrutmen resmi. Jadi kalau menurut saya lebih ke bagaimana seseorang bisa mencerna informasi dan mengasuh pahami dan akhirnya menciptakan pemahamannya mereka sendiri gitu. Jadi bukan yang kayak kita sedang dikuasai, dihegemoni dan sebagainya gitu ya. Tapi memang itu adalah proses mencerna informasi yang emang kapasitasnya itu ya sebatas itu sehingga mereka mudah tertangkap oleh narasi dari luar tadi. Kalau saya sebelumnya di tesis menganalisisnya menggunakan teorinya actor network theory gitu. Jadi sociology of association ya. Jadi bagaimana kita mengasosiasikan diri gitu Mas. Jadi ya agensi itu ya sifatnya saling terhubung satu sama lain gitu. Jadi kita kadang susah mendefinisikan kita sedang dihegemoni nih atau kita sedang dikendalikan sama orang lain di luar nih. Nah, makanya di sini saya ingin ya pertama ya tadi klarifikasi terkait kategori radikal itu apa dan salah yang self radicalization tadi apakah sama dengan kayak ya kita menjadi simpatisan aja secara kultural atau secara pemahaman sama tapi gitu atau organisasi gitu. Itu Mas, terima kasih Mulia. Terima kasih Mas Amri. Satu catatan kritis dari Mas Amri berkenaan dengan apa ya bentuk dari apa namanya radikalisasi itu. Apakah dia hanya simpatisan secara katakanlah intelektual atau secara moral atau secara struktural sebagainya. Sebagaimana juga kita diskusi misalkan dalam tradisi keagamaan dalam konteks Islam tradisional ada katakanlah dalam hal ini ada NU, ada orang yang terlibat di dalam struktur kepengurusan, tapi juga ada yang secara kultural saja. Nah, ini dalam konteks radikalisasi ini seperti apa bentuknya? Satu catatan kritis dari Mas Amri. Silakan Mas Bagus. ya baik, terima kasih Kang Andi. Ya, saya betul dan sepakat apa yang disampaikan sama Mas Amri ya barusan ya, bahwa memang ini adalah bentuk simpatisan agensi tidak tidak dihegemoni, tetapi agensi tadi yang bagaimana dia menafsirkan dari apa yang ditonton, apa yang menjadi pemberitaan-pemberitaan itu. Jadi saya juga cukup kenal dengan actor network theory dan saya sepakat tesis saya kebetulan menggunakan network society-nya Manuel Castell juga dan bahwasannya itu tadi saya kan sudah disclaimer dari awal gitu ya bahwa satu saya bukan umat yang ini ya mungkin mayoritas gitu ya untuk bahas tentang radikalisasi itu sendiri gitu. Tapi memang ini adalah berangkat dari sebuah konten pemberitaan teks gitu ya, pembacaan-pembacaan komentar bahkan itu yang dibaca oleh
individu atau kelompok, sehingga ya tadi disebutkan ini adalah sebuah penafsiran-penafsiran yang berasal dari narasi-narasi yang dibaca oleh tadi simpatisan-simpatisan itu, karena memang tidak ada proses rekrutmen secara resmi gitu. Dan apa bentuk radikalisasi di sini? eh, Kalau dari tulisan saya ini mengarahnya kepada bagaimana tadi saya sudah bahas tentang ada social stratification, kemudian ada tentang inequality gitu ya. Dan itu yang menjadi teks. Makanya nanti untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama tadi, bagaimana eh, bisa dibaca ulang gitu, dan makanya kenapa akhirnya bisa saya simpulkan ada sebuah narasi-narasi tentang inequality, tentang social certification ya. Dan tadi menjawab dari pertanyaan Mas Amri, seperti itu Mas, memang ini narasi-narasi yang provokatif gitu, dan itu juga yang akhirnya kembali ke si pelihat si atau yang user yang menonton konten atau mengilhami dari teks-teks yang dibangun ya, seperti itu Kang. Baik, terima kasih Mas Nata. Kita sudah sampai di ujung waktu, tetapi saya ingin memberi kesempatan jika ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Baik. Bapak, boleh saya satu sebentar, Pak? Bagus. Ibu Uswah, terima kasih Ibu Uswah. Iya. Ibu Uswah ini adalah mahasiswa S3 di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Kepada Ibu Uswah silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, kalau tadi mungkin dari perspektif antropolog, kalau saya ini bukan Pak sebenarnya orang pendidikan, tapi memang saya concern pada bahasa ya Pak ya. Ini kan kita tadi fokus kepada millennial generations, yang mana kalau kita ngomongin millennial generations, ini adalah sebuah kelompok demografi ya, yang lahir antara tahun sekian ke tahun sekian gitu ya. Sedangkan tadi beberapa kali juga Bapak menyebutkan kadang millennial generations plus Gen Y misalnya gitu ya. Apakah millennials di sini sudah didefinisikan berdasarkan definisinya, dan apakah kalau misalnya sudah ini narasinya ini apakah hanya diambil data dari kontennya atau juga beserta komen-komen yang circulates di dalam konten itu, sehingga Bapak bisa mengkonklusikan bahwasanya oh iya, ini memang affect certain people yang termasuk millennial generation. Itu saja ya Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Uswah. Silakan langsung Mas Nata. Baik, terima kasih Ibu Uswa. Mohon izin menjawab Ibu. Jadi untuk bagaimana pemetaan atau pengelompokan milenial ini itu berdasarkan dari yang saya ambil adalah orang-orang yang memberikan komen ya Bu. Tapi ini sekali lagi ini observasi digital ya Ibu. Jadi memang tidak ada sebuah eh, data yang dia merujuk ke berdasarkan mungkin dari BPS atau segala macam gitu. Tetapi ini dari aktivitas digital yang dilakukan, dan saya melihat bagaimana yang memproduksi konten, kemudian yang memberikan komentar, dan juga terjadi sebuah interconnected di situ. Itu di usia-usia yang kategori milenial sampai ke generasi Z. Begitu. Jadi kalau secara data otentik, apakah ini menyebutkan ada populasi-populasi memang di usia tertentu, ini memang perlu ada pengkajian ulang. Begitu, Ibu Swaten. Ya. Oh iya, betul-betul. Terkait itu mungkin iya, karena sudah publish juga ya, kita memang ini mas saya lagi introspeksi diri. Kadang memang saya sering di komen juga tentang pemilihan kata, terutama dalam judul, karena itu akan langsung mengkerucutkan asumsi atau harapan yang akan diterima oleh para pembaca. Jadi Uswa kebayangannya, oh ini mengerucut millennial generation setelah adanya thorough investigation, bahwasanya memang I made sure that all of the users are only millennial generations, not included to misalnya Gen Y. Gitu Pak. Punten itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Uswah. Terakhir, Mas Nata dari saya. Pertanyaan saya adalah, Ya, Kang. apa hal katakanlah keren tanda petik ya dari radikalisme, dari gagasan radikal yang membuat generasi milenial tertarik? Apa itu?
kalau kita misalkan ada dua toko, lalu sekelompok orang tertentu memilih toko A, berarti ada hal hebat karena di toko A. Nah, apa yang dianggap hebat oleh generasi milenial dari gerakan radikalisme? Lalu yang kedua, apakah mereka yang melakukan rekrutmen mandiri ini punya karakteristik yang sama atau tidak? Misalkan orang-orang yang kecewa kepada pemerintah atau dari kelompok ekonomi tertentu dan sebagainya. Silakan. Baik, Kang Adi. Saya berasa lagi ini ya, Kang ya, mau proposal disertasi rasanya. Lagi defense ini berarti ini. Iya, lagi defense ini KKB ya. Tapi tidak apa-apa, Kang. Ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Tapi saya coba izin menjawab ya, Kang. Kalau hal yang keren menurut dari tulisan saya saat itu dan saat ini juga sedang perkembangannya, bagaimana generasi-generasi yang cukup masif mengkonsumsi sosial media, baik itu milenial atau Gen Z. Ini saya tidak untuk kemungkinan tadi sampai yang disebutkan oleh Bu Uswatun bahwa mungkin generasi-generasi sebelum generasi milenial itu juga ikut untuk mungkin mengkritisi hal ini gitu. Tapi kalau hal keren ini kita melihat bahwa ini berangkat dari sebuah keresahan, Kang, sebenarnya. Jadi keresahan-keresahan dari anak-anak muda gitu yang merasa bahwa seperti mendapatkan ruang gitu, Kang. Jadi seperti konten-konten, mohon maaf, yang sekarang lagi banyak ini kan ya, influencer sudah mulai muncul ke sosial media, sudah berani live TikTok itu yang berbasis tentang orientasi seksual gitu kan. Artinya seperti LGBT. Itu kayak mereka ini mendapatkan ruang-ruang baru begitu. Jadi sejak waktu itu ada salah satu pasangan homoseksual diundang di konten Deddy Kobuser. Itu menurut saya ini masih dalam pandangan paradigma peneliti masing-masing gitu. Tapi itu menjadi awal mula jendela untuk orang-orang yang selama ini tersembunyi, terselubung itu kan, mulai mengkampanyekan, mulai untuk membranding dirinya, mulai untuk menampilkan eksistensi dirinya gitu. Jadi menurut saya hal kerennya itu karena mereka merasa sudah ada ruangnya kan. Jadi ada ruang yang menurut mereka itu menjadi safety room gitu. Kemudian yang kedua tadi, mohon maaf apa Kang untuk pertanyaannya? Apakah milenial ini memiliki karakteristik yang sama? Misalkan dari kelompok ekonomi tertentu, atau dari daerah tertentu, atau dari aliran politik tertentu, dan sebagainya. Oke. Kalau dalam ruang lingkup tulisan saya ini Kang memang belum bisa untuk memejawantahkan itu, Kang Adi. Tapi lebih banyak tadi karena ada sebuah keresahan-keresahan yang sama Kang tentang anxiety, tentang fear, tentang social certification, kemudian terakhir tentang inequality. Itulah yang akhirnya menjadi latar belakang Kang dari para milenial ini untuk mengikuti dan akhirnya mungkin menjadi tindakan baru merubah tindakan mereka gitu dalam konteks self realization dan self recruitment. Mungkin begitu Kang yang bisa Oke, saya terima sampaikan. kasih. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama tentu saja kepada pembicara kita, Mas Nata dari Palangkaraya, Kalimantan. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan. Kemudian buat hadirin semuanya, tadi saya lihat angkanya di antara 15 sampai 19 orang di sesi ini. Terima kasih tanpa menyebutkan satu persatu namanya. Diskusi ini adalah sebuah upaya mengembangkan studi tentang digital humanities atau humaniora digital, termasuk di dalamnya sosiologi dan sebagainya. Dan diskusi ini berlangsung setiap minggu. Nanti kami update lagi pengumuman siapa pembicara minggu depan di Facebook, kemudian di Instagram atau di grup WA tertentu. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan saya kembalikan kepada kawan saya, di Syahid. Oke, terima kasih Kang Ade. So, well everyone, it's like our time together has come to the end ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Ini series keempat dan luar biasa. Ada banyak tektokan dari center dan juga para audiens. Saya kira ini sangat-sangat luar biasa. Saya senang sekali bisa terus membersamai kegiatan yang diinisiasi oleh Digital Muslim Review dan Indonesian Institute for Digital Humanities. Tapi karena ya lagi-lagi kami membatasi
waktu diskusi ini sehingga tidak terasa sudah 1 jam lebih ya. But before the end our discussion today, first and foremost, Mas Nata, thank you so much for sharing your time, your thoughts, and your incredible experience with us today. With So, pleasure, Kang Abe. With yeah, pleasure. okay, we really appreciate your willingness to dive into this CV, but super important topic with us. Jadi kalau lihat dari 3 diskusi kemarin ini luar biasa, diskusi keempat yang keren banget menurut saya. So you stories from the field, especially from our research days in Sentra Kalimantan, itu juga mengingatkan gimana kita diskusi sepanjang jalan menuju Tumbang Kaman ya, Mas Nata ya. Tumbangkaman, betul. Katingan hulu. Di, Katingan hulu, ya. di Katingan itu luar biasa. Jadi saya mewakili teman-teman di Digital Muslim Review dan Indonesian Institute for Digital Humanities, terima kasih ke Mas Nata untuk hari ini. So we have covered so much ground together from how the definition of jihad is shifting in the digital age, to the way algorithm manipulate our emotion. Tadi juga ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan diskusi lain waktu. And sebenarnya why narrative of anger and sacrifice feels so compelling to our generation gitu. So of course diskusi hari ini tidak akan terjadi tanpa kerjasama para audiens juga luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. And last but certainly not least to all of you, our amazing audience. We believe that today conversation is not the end. Kita tunggu di seri-seri selanjutnya. Di minggu depan kita akan diskusi kembali. Ada banyak para pembicara yang akan mendiseminasi hasil risetnya. Stay safe, stay curious, and jangan lupa untuk terus membersamai diskusi kita di minggu-minggu berikutnya. Sekali lagi take care and see you all next time. Terima kasih semuanya. Ini ada Pak Dekan Huda juga membersamai, ada Pak Devaki, Pak Musid, Pak Amri, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa join di jurnal kami atau mengirimkan artikelnya Pak Amri di Digital Muslim Review. Tadi katanya Pak Amri menulis tentang Digital Religious Authority, itu juga tema yang menarik, atau para audiens lainnya juga bisa mengirimkan artikel di jurnal kami di Digital Muslim Review. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya akhiri diskusi kita hari ini. See you in next discussion next week di Jumat mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Kang Ade, Kang Abe, izin. Terima kasih. Sehat-sehat Mas Nata. Ini juga ada Pak Maskur tuh. Mas Nata, Pak Maskur nih. Selamat siang, Pak Maskur. Ya, Selamat siang. Woi, Pak keren, Maskur. keren. Congratulations, Lama. keren. Lama nggak berjumpa kita, Pak Maskur. Iya, Mas Agus. Ditunggu kedatangannya di Kalimantan Tengah. Siap, siap. Tunggu kedatangannya. Siap, siap, siap. Terima kasih, saya izin live ya. Ya, mungkin terima kasih. Iya.